Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI, kita berjumpa lagi di dalam acara Hikmah Buddhis dengan tema kali ini yaitu apakah agama Buddha penyembah berhala? Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Putu Spartana SAG. Namo Buddhaya Pak Guru. Namo Buddhaya. Baik Pak Guru, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu apakah agama Buddha penyembah berhala? Bagaimana dengan adanya stigma dari apakah agama Buddha ini penyembah berhala karena adanya menggunakan media patung dalam beribadah Pak Guru? Ya, seperti kita misalnya melihat buah jeruk, di mana kulitnya itu ada yang warna orange, ada yang warna hijau. Nah, kemudian seseorang kadang-kadang ketika melihat kulit jeruk itu orange, menganggap bahwa isinya manis, tapi terkadang ada yang isinya kecut. Demikian juga kadang ada buah jeruk yang kulitnya hijau, tetapi kadang rasa isinya itu manis. Nah, kenapa stigma agama Buddha itu sebagai kadang dicap sebagai agama yang menyembah berhala? Nah, ini kadang disebabkan oleh kulitnya. Jadi umat Buddha itu kadang dilihat ketika melakukan ibadah itu sujud di depan patung Buddha. Nah, dengan dilihat seperti itu sehingga kadang-kadang seseorang menganggap atau mengatakan bahwa agama Buddha itu sebagai penyembah berhala. Dan ini sebenarnya wajar. Kenapa? Karena yang dilihat seperti itu sehingga muncul stigma semacam itu. Kecuali orang itu bertanya, belajar, maka dia akan tahu oh tidak seperti yang kita lihat. Nah, oleh karena itu sehingga seorang umat Buddha itu penting sekali untuk mengetahui hal ini. Nah, mengapa seorang umat Buddha itu melakukan puja atau penghormatan di depan arca Buddha atau patung Buddha? Nah, ini sebenarnya di dalam kitab suci agama Buddha juga tidak ada penjelasan atau anjuran kita harus bersujud atau melakukan penghormatan di depan arca Buddha. Kalau zaman Sang Buddha itu langsung kepada Sang Buddha karena masih ada Sang Buddha. Nah, kira-kira 1 abad setelah Buddha Gotama ini wafat atau parinibbana, kemudian murid-muridnya ini mulai membuat arca Buddha. Tetapi pembuatan arca Buddha ini sebenarnya dipengaruhi oleh budaya Yunani yang muncul di kerajaan Gandhara ketika itu, di India itu di kerajaan Gandhara. Nah, kebetulan waktu itu di kerajaan Gandhara itu memang ada penguasa Yunani seperti misalnya Raja Milinda dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa di Yunani itu ketika itu masyarakatnya suka membuat patung-patung dewa kan. Sehingga kemudian ini ternyata diadopsi, arca Buddha ini dibuat begitu, dibuatkan arca, dibuatkan patung, mereka membuatkan patung. Nah, sehingga muncullah arca Buddha, dan sejak itu agama Buddha yang menyebar di seluruh dunia seperti di Sri Lanka, di Thailand, di Myanmar, bahkan kalau kita lihat di Afghanistan pun itu
dulu ada arca Buddha yang dibuat di gunung itu, sayang itu sudah hancur. Padahal itu waktu itu masuk UNESCO, tapi itu sudah hancur. Nah, sejak itulah arca Buddha ini menjadi satu seperti satu keharusan yang ada di dalam tempat ibadah agama Buddha seperti vihara. Tetapi kalau kita kembali di masa Buddha Gotama, arca Buddha ini sebenarnya tidak ada. Lalu apa yang diperbuat ketika arca Buddha ini belum ada? Siapa waktu itu pengganti Buddha gitu? Jadi waktu zaman Sang Buddha masih ada ya. Kalau misalnya hari ini Sang Buddha ada di sini, besok Sang Buddha pindah di provinsi atau di kampung atau di kota yang lain. Nah itu biasanya umat Buddha untuk mengingat Sang Buddha, mereka biasanya melakukan penghormatan pada pohon Bodhi. Karena di pohon Bodhi itu Buddha Gotama itu mencapai penerangan sempurna. Nah kadang juga biasa dipakai itu tempat duduk Sang Buddha itu dijadikan sebagai pengingat Sang Buddha. Kadang bunga teratai, nah, kadang-kadang juga roda dhamma atau bentuk-bentuk yang lain yang berhubungan dengan Sang Buddha. Tetapi ketika itu belum ada arca. Nah itulah yang biasa dulu dijadikan sebagai objek pengganti Buddha Gotama. Nah tetapi kurang lebih 100 tahun setelah Buddha Parinibbana atau wafat ini, yang dipengaruhi oleh budaya Yunani itu, barulah kebiasaan umat Buddha melakukan puja atau penghormatan kepada patung Buddha itu baru dimulai. Nah di sini juga perlu digarisbawahi bahwa tidak semua arca Buddha itu dijadikan sebagai objek pemujaan. Contoh misalnya kalau Angel pernah jalan-jalan ke Pulau Bali, di situ banyak ada dijual arca-arca Buddha di pinggir-pinggir jalan itu. Nah itu tidak dijadikan objek pemujaan karena tujuan dari dibuatnya arca itu adalah memang untuk dijual belikan, untuk hiasan taman, untuk kadang hiasan-hiasan di dalam rumah mereka. Dan lain sebagainya. Meskipun saya secara sebagai orang Buddhis, secara etika begitu, saya tidak akan melakukan itu kan. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena tujuan dibuat patung itu adalah memang bukan untuk media penghormatan, tetapi untuk mereka perjualbelikan untuk hiasan. Contoh misalnya juga seperti di kantor saya juga ada foto Buddha begitu. Nah, itu konteksnya beda. Baik Pak Guru, apakah ada perbedaan dari arca yang biasa dijual dengan arca yang dipakai untuk penghormatan Pak Guru? Iya, kalau arca yang dijual ini, nah itu dibuat tanpa ada ritual-ritual apapun, dan itu dibuat berdasarkan kemampuan seni dari si pembuat. Nah, biasanya dia dibuat dari semen, dari tanah. Ya itu hanya sebatas dibuat saja tanpa ada ritual-ritual apapun. Tetapi kalau pembuatan arca Buddha yang ditujukan untuk media penghormatan, nah ini biasanya ada ritual-ritualnya seperti mengumpulkan beberapa para biku, kemudian dilakukan pembacaan parita, kemudian ada ritual-ritual yang di mana umat Buddha semua di situ ikut berpartisipasi. Kalau misalnya arca Buddha ini belum dicor, itu diadakan pengecoran, kemudian dilakukan penuangan-penuangan seperti tembaga, lain sebagainya. Nah setelah itu ini ada perayaan-perayaan kalau mereka masih mampu dan membuat perayaan-perayaan. Nah ini arca yang akan digunakan untuk media penghormatan, dan ketika sudah jadi itu juga arcanya
tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Artinya di sini dihormati dengan baik. Nah, tetapi ketika arca Buddha ini betul-betul ingin digunakan untuk media penghormatan, maka umat Buddha harus menjaga arca itu dengan baik, memperlakukan arca itu dengan baik. Bukan berarti arca ini disembah, bukan begitu. Contoh misalnya, seorang umat Buddha pasti setiap orang memiliki orang tua. Iya. Nah, kemudian orang tuanya itu sudah tidak ada. Nah, lalu untuk mengenang orang tuanya, dia akan memasang foto, foto orang tuanya tersebut. Meskipun orang tuanya itu hanya dalam bentuk foto, tidak mungkin anaknya itu sembarangan memperlakukan fotonya itu kan, dibakar kah, dilangkah-langkahi kah, atau disimpan di toilet kah, gitu kan. Pasti dia akan menjaga foto itu dengan baik, menjaga foto itu dengan baik, merawat foto itu dengan baik. Bukan berarti si anak ini menyembah orang tuanya, tapi menghormati orang tuanya, karena antara menyembah dengan menghormati ini beda. Kalau menghormati itu misalnya saya ke orang tua saya hormat, saya ke guru saya hormat, ke orang yang lebih tua kita hormat. Nah, itu penghormatan. Tapi kalau menyembah ini lebih ditujukan kepada makhluk, ya, seperti kita di Indonesia, Tuhan yang Maha Esa, gitu kan. Nah, itulah perbedaan antara arca yang dibuat untuk dijual belikan dengan arca yang digunakan untuk media penghormatan. Jadi arca yang ada itu yang dipasang di wihara atau di tempat-tempat ibadah agama Buddha yang lain, itu fungsinya adalah sebagai media penghormatan. Antara arca Buddha yang ada di Gorontalo, yang ada di Jakarta, yang ada di negara-negara lain, itu juga sebenarnya tidak sama. Dan arca Buddha Pak Guru ini ditahan juga, sejenak, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Hikmah Buddhis. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama, yaitu apakah agama Buddha penyembah berhala, dan narasumber kita yaitu Bapak Putu Supatana. Baik Pak Guru, silakan dilanjutkan tentang kenapa arca Buddha di Gorontalo dengan yang lainnya berbeda, Pak Guru. Iya, begini, karena arca Buddha itu dibikin sesuai dengan kemampuan atau tingkat seni daerah-daerah atau negara itu. Contoh misalnya, seni di Bali itu tidak sama dengan seni di Gorontalo. Seni di Gorontalo juga tidak sama dengan seni di Pulau Jawa. Ini memiliki tingkat seni yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, apa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu tentang seninya, sehingga memiliki seni yang bentuknya berbeda-beda. Nah, demikian juga arca Buddha ini. Awalnya arca Buddha ini kan dibuat oleh orang-orang Yunani di masa itu. Kemudian ketika masuk ke satu daerah, maka daerah itu akan membuat arca Buddha atau seni tentang arca Buddha ini sesuai dengan tingkat atau seni di wilayah itu, dan dihubungkan lagi biasa dengan kondisi kehidupan fisik mereka. Contoh misalnya seperti di negara Myanmar misalnya, atau di negara Cina. Orang sana memiliki kulit berwarna putih. Nah, sehingga arca Buddha yang mereka buat itu kebanyakan biasanya warnanya dibikin putih juga, agar mengikuti
Nah, seperti kulit mereka, sehingga nantinya mereka akan merasa, oh, Sang Buddha ini sama dengan saya begitu, sehingga muncul kepuasan tersendiri bagi pemeluknya. Nah, berbeda dengan misalnya pada zaman Sailendra. Kalau kita lihat seperti Candi Borobudur, nah itu juga arca Budanya berbeda dengan di Myanmar, berbeda dengan di Thailand. Nah, kalau misalnya lagi kita melihat di sini saja ada 3 tempat, itu arcanya tidak ada yang sama, berbeda-beda. Sikap tubuhnya juga, bentuk patungnya itu juga tidak sama. Nah, ini tergantung seni orang yang membuat itu, dia mau bikin saat Sang Buddha sedang apa. Nah, kemudian tingkat seninya. Contoh misalnya di rambut Sang Buddha juga antara lantai 1 ini dengan lantai 3, lantai 2 tidak sama. Semua berbeda-beda. Nah, yang penting di sini bahwa arca Buddha itu tidak ada yang dibuat itu persis menyerupai Sang Buddha atau menyamai arca Buddha. Karena ketika itu juga pada zaman Buddha Gautama belum ada kamera, belum ada foto, sehingga orang cuma menerka-nerka. Ini wujud Buddha itu seperti ini sesuai dengan yang tertulis di kitab suci, di riwayat hidup Sang Buddha. Nah, jadi arca Buddha yang dibuat itu tidak betul-betul ada yang bahkan 100% tidak ada seperti Sang Buddha. Mereka hanya berusaha saja membuat ini kira-kira Sang Buddha semacam ini. Jadi arca Buddha dibuat itu berdasarkan tingkat seni seseorang dan untuk media penghormatan umat Buddha gitu. Baik Pak Guru, tadi Pak Guru sempat katakan posisi-posisi dari arca Buddha ini Pak Guru. Apakah ada makna atau arti dari posisi-posisi ini? Iya, sikap atau sikap tangan dan posisi Sang Buddha itu sebenarnya ada 72 macam itu. Nah, kita bahas yang beberapa saja. Contoh misalnya arca Buddha yang posisinya tangan berada di atas pangkuannya. Itu menggambarkan atau menceritakan tentang Buddha Gautama ketika belum menjadi seorang sama Sang Buddha, ketika itu dia masih bodhisatta. Pada saat dia meditasi sebelum mencapai pendapat sempurna, waktu itu sempat diganggu oleh makhluk Mara dari Paranimita Wasawati. Nah, kemudian terjadilah seperti perlawanan begitu. Kemudian waktu itu Sang Buddha untuk menunjukkan bumi ini sebagai saksi dia atas perbuatan baik yang pernah dia lakukan, nah, sehingga tangannya ada di pangkuan menunjuk ke bawah. Nah, itu. Kemudian ada juga yang sikap memberi berkah. Ada juga Sang Buddha yang berdiri sedang memegang bol itu ketika beliau pindapata. Kemudian ada sikap sedang meditasi waktu di bawah pohon Bodhi. Ada juga yang di bawah pohon Mucalinda yang ada menaganya itu. Kemudian sikap beliau waktu parinibbana. Jadi ada banyak sekali sikap-sikap itu. Itu dibuat sesuai dengan si seni itu, dia mau membuat posisi Sang Buddha ketika sedang apa. Jadi si seni yang pembuat arca Buddha ini juga dia tidak hanya asal membuat, mereka biasanya membaca riwayat hidup Sang Buddha dulu. Nah, Sang Buddha sedang apa gitu, kemudian dia suka mau bikin yang mana, itu dilihat sesuai dengan kejadian atau riwayat hidup Sang Buddha itu. Pak Guru, bagaimana penghormatan yang benar terhadap arca Buddha ini Pak Guru? Iya, baik. Ketika kita ada arca di wihara atau di rumah, itu yang pertama yang harus dilakukan oleh umat Buddha adalah menjaga kebersihannya. Kenapa? Karena
kalau berkaitan dengan kebersihan ini tidak ada orang yang menyukai tempat yang kotor, kecuali lalat. Kalau manusia pasti menyukai tempat yang bersih, apalagi sekelas dengan arca Buddha. Jadi kita harus menjaga kebersihannya. Yang kedua adalah memperlakukan arca itu dengan baik. Kita menganggap seolah-olah Sang Buddha ini ada di situ dan dia duduk di situ. Jadi kita harus melakukan atau memberikan persembahan-persembahan seperti layaknya ketika ada tamu atau raja atau orang tua kita duduk begini, seorang anak menyuguhkan minuman, makanan begitu ya. Nah, demikian juga kita memperlakukan arca Buddha seolah-olah Sang Buddha itu masih hidup, masih ada. Jadi kita menyuguhkan minuman, makanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita juga membaca parita di tempat itu. Dengan demikian arca Buddha itu menjadi bermakna, menjadi betul-betul ada nilai magisnya gitu. Betul-betul ada seperti arca Buddha ini arca yang seperti Sang Buddha betulan begitu. Nah, jadi demikianlah seorang umat Buddha memperlakukan arca. Tidak boleh arca yang dipasang itu juga diperlakukan dengan tidak baik. Contoh misalnya diinjak-injak, dinaiki atau diisi barang-barang yang sembarangan begitu, yang tidak sesuai. Nah, demikianlah seharusnya umat Buddha memperlakukan arca itu. Baik Pak Guru. Tadi ada kata persembahan Pak Guru. Nah, apa ada persembahan untuk arca Buddha tersebut Pak Guru? Persembahan? Iya. Iya. Kita kalau di wihara-wihara dan di rumah itu kalau ada arca Buddha kita kasih persembahan seperti buah-buahan, apalagi ya teh atau aqua, minuman-minuman yang biasa kita minum gitu. Jadi yang persembahan-persembahan seperti itu yang kita isi di altar. Kemudian kadang-kadang kalau ada bunga, persembahan bunga. Ada juga persembahan-persembahan yang lain yang ada yang sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika kita memberi persembahan di altar Buddha itu juga kita harus menyimpannya atau meletakkannya dengan penuh hormat, dengan penuh keyakinan. Jangan menyimpan dengan tidak sopan, dengan sembarangan begitu. Jadi seperti ya kita ketemu pemimpin atau orang yang kita anggap orang besar begitu, kita memperlakukannya dengan baik seperti itu. Apakah persembahan-persembahan tersebut memiliki arti Pak Guru? Iya, persembahan itu sebenarnya kita persembahkan seperti kita mempersembahkan ke orang ya untuk disuguhan gitu. Tetapi karena ini Sang Buddha sudah parinibbana dan ini hanyalah arca Buddha, sehingga kadang persembahan itu juga dimaknai gitu, memiliki arti. Contoh misalnya persembahan buah. Nah, itu kadang buah itu kan hasil dari pertanian begitu ya. Seseorang menanam buah gitu, kemudian dia berbuah, kemudian buahnya bisa dijual. Nah, buah itu diartikan sebagai hasil dari perbuatan, dari perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Perbuatan buruk yang kita lakukan, maka perbuatan buruk yang kita dapatkan. Jadi hasil dari perbuatan. Kemudian ada juga persembahan bunga. Bunga ini kadang dilambangkan sebagai ketidakkekalan. Jadi ketika kita
memetik bunga itu, setelah kita simpan di altar, lama kelamaan bunga itu akan menjadi layu. Nah, sehingga diartikan sebagai ketidakkekalan. Kemudian ada juga persembahan air. Nah, air ini dilambangkan, dia itu kan air itu memiliki sifat-sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kadang kita diajarkan atau dianjurkan gitu seperti air yang memiliki sifat rendah hati, rendah diri gitu. Kemudian persembahan lilin. Nah, jadi kalau kita melakukan puja bakti, nah itu kadang kita menyalakan lilin. Dua ya, kadang dua gitu, kanan kiri Sang Buddha. Nah ini lilin ini banyak filosofinya. Kadang orang mengartikan ini sebagai penerangan, penerang dari kegelapan. Tapi ada juga oleh orang-orang yang terpelajar, mereka kadang mengartikan dua lilin ini, yaitu Pak Guru, sebelum dilanjutkan lebih dalam lagi, pemirsa kita akan jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama, yaitu apakah agama Buddha penyembah berhala, dan narasumber kita yaitu Bapak Putus Pertana. Pak Guru, silakan dilanjutkan tentang penerangan tadi, Pak Guru. Ya, baik. Jadi biasanya umat Buddha yang mau melakukan puja kepada Sang Buddha itu biasanya juga menyalakan lilin. Dua itu di kanan kiri Sang Buddha. Nah itu ada yang mengartikan sebagai penerangan, jadi menerangi kegelapan. Tetapi orang-orang intelek biasanya atau orang Buddhis yang terpelajar biasanya mengatakan itu lilin dua itu Dhamma dan Winaya. Nah jadi Dhamma dan Winaya ini apabila dipahami oleh seorang umat Buddha dan dilaksanakan, nah itu bisa menerangi batin seseorang dari yang batin gelap jadi terang, bisa membuat umat Buddha itu menjadi bijaksana. Kadang diartikan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat arca-arca Buddha juga, kita melihat di arca Buddha itu kadang rambut Sang Buddha itu kan dibuat melingkar begitu seperti keong ya. Nah, itu melingkar ke kanan begitu. Itu sebenarnya apakah rambut Sang Buddha seperti itu? Kalau kita mengacu kepada kitab suci, tidak ada dijelaskan rambut Sang Buddha seperti itu. Memang ketika Sang Buddha memotong rambutnya waktu di Sungai Anoma ketika dia memutuskan untuk menjadi petapa itu, dikatakan diceritakan di situ rambut Sang Buddha kemudian dibuat melingkar ke kanan oleh para dewa supaya nantinya Sang Buddha ini tidak memotong rambut lagi begitu. Nah, itu cerita di dalam riwayat hidup Sang Buddha. Tetapi rambut Sang Buddha yang dibuat di arca Buddha itu kadang dibuat berbeda-beda. Contoh misalnya ya seperti ini. Tapi di lantai 3 itu kadang juga bentuknya berbeda. Nah, kebanyakan rambut Sang Buddha itu dibuat melingkar ke kanan seperti orang keriting begitu atau keong begitu. Itu sebenarnya maknanya menceritakan tentang watas sangsara. Watas sangsara itu artinya lingkaran kehidupan, di mana agama Buddha ini kan mengenal tumimba lahir ya, kelahiran yang berulang-ulang. Nah ini digambarkan seperti itu, di mana kehidupan kita ini ruwet gitu, kayak benang kusut yang susah kita lepaskan, kita perbaiki lagi. Jadi kehidupan orang ini digambarkan seperti itu, terlalu ruwet, terlalu sulit untuk
eh, mau diperbaiki. Makanya kadang kalau kita melihat manusia-manusia itu kan sebenarnya ketika dinasehati dia tidak serta-merta langsung, misalnya dia anak ini nakal gitu ya, kemudian kita nasihati, tidak serta-merta dia ini langsung jadi anak yang baik gitu. Butuh proses untuk terus dinasihati pelan-pelan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode dan lain sebagainya tentang masalah. Jadi intinya menggambarkan tentang keruwetan hidup ini, cara berpikir orang, keruwetan cara berpikir orang. Kemudian arca Buddha ini juga kadang kita lihat telinganya itu dibikin panjang. Nah, tetapi apakah telinga Sang Buddha betul seperti itu? Nah, ini juga sebenarnya cuma filosofi. Jadi telinga Sang Buddha ini dibikin panjang, itu maknanya adalah kita harus banyak mendengar. Harus banyak mendengar. Dengan banyak mendengar, maka seseorang akan banyak tahu. Dengan banyak tahu, seseorang akan bisa menjadi memiliki pengetahuan. Nah, itu. Jadi harus banyak mendengar. Kemudian kita melihat juga arca Buddha itu matanya ini dibikin terbuka setengah, tidak full seperti saya melihat ke depan begitu ya, tapi dibikin setengah. Dia seperti melihat ke bawah begitu. Ini juga ada filosofinya, artinya seseorang itu harus melihat diri sendiri, jangan melihat keluar gitu. Dengan melihat diri sendiri, maka seseorang akan mengetahui tentang dirinya sendiri. Kita jangan melihat orang lain gitu, jangan menjustis orang lain atau membicarakan orang lain, tapi lebih ke melihat diri sendiri. Dengan melihat diri sendiri kita akan memperbaiki diri sendiri. Diri sendiri bagus, menjadi contoh untuk orang lain. Jadi contoh itu sebenarnya jauh lebih baik daripada berbicara. Kalau berbicara itu gampang, orang bilang lidah tidak bertulang gitu kan. Tapi kalau memberi contoh itu jauh lebih baik daripada memberi nasihat. Contoh itu real, nyata gitu, sehingga orang akan lebih bisa menghormati, menghargai ketika orang itu memberi contoh ketimbang memberi nasihat. Kadang kalau cuma bicara, kadang tidak sesuai dengan tindakannya, ucapan sama tindakan kadang tidak sesuai. Tapi kalau tindakan yang baik itu sudah pasti ucapannya juga cocok dengan tindakan. Kemudian arca Sang Buddha ini dibuat juga tidak boleh sembarangan, seperti ada arca Buddha yang dibuat itu mulutnya tertawa, terbahak-bahak. Sebenarnya seorang Buddha tidak seperti begitu. Jadi arca Buddha itu kalau mau dibuat juga tidak bisa sembarangan. Jadi dia harus kriterianya ya seperti orang normal pada umumnya. Jangan dibuat terlalu gemuk atau terlalu kurus begitu. Jadi proporsional. Nah, kemudian biasanya arca Buddha ini juga kalau dibuat itu ada yang dari emas, ada yang dari tembaga, ada yang dari perak, timah, ada juga dari tanah dan semen ya. Jadi macam-macam, ada dari kayu. Jadi seseorang bisa membuat arca Buddha ini dari bahan apa saja. Yang penting arca Buddha yang dibuat ini tidak bersifat menghina Buddha begitu. Tapi tujuannya memang untuk untuk mengingat kembali tentang Sang Buddha. Nah, Sang Buddha juga ini arcanya ada yang berdiri, ada yang duduk. Kalau duduk biasanya sikap yang kebanyakan dibuat itu ketika Sang Buddha sedang meditasi. Ya banyak arca Buddha, model-modelnya, bentuk-bentuknya yang dibuat. Intinya semua bertujuan untuk mengenang atau mengingat arca Buddha ini. Nah, jadi arca Buddha
ada di setiap wihara, di setiap rumah mungkin umat Buddha itu jelas dipajang atau dipasang di altar Buddha itu dengan tujuan untuk menghormati Sang Buddha layaknya seperti seseorang upacara bendera ya. Ketika dia merah putih dikerek di tiang bendera, kemudian seseorang melakukan penghormatan, menghormat gitu. Jadi bukan berarti orang itu menyembah kain merah putih itu, tetapi di dalam kain merah putih itu atau kita biasa nyebut dengan bendera itu ada makna sebagai lambang negara, sebagai lambang kekuatan suatu negara yang harus dijaga, dihormati. Tidak bisa bendera merah putih itu juga kita injak-injak atau kita bakar dan lain sebagainya. Nah, ini namanya merendahkan martabat bangsa atau negara ini. Demikian juga di dalam agama Buddha. Jadi arca Buddha itu bukanlah sesuatu yang untuk disembah, tetapi untuk sebagai media penghormatan. Nah, umat Buddha juga kalau tidak ada arca Buddha, tidak apa-apa. Dia juga bisa melakukan penghormatan kepada Sang Buddha tanpa harus ada arca Buddha. Seperti tadi di awal saya katakan, kita bisa mengingat Sang Buddha hanya dengan melihat pohon bodhi, kita bisa mengingat Sang Buddha hanya dengan melihat bunga teratai, kita bisa menghormat Sang Buddha hanya dengan melihat roda dhamma itu, kita bisa menghormat Sang Buddha dari melihat stupa dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa kita ini bersujud atau bernamaskara, bahasa Buddhisnya itu, di depan arca Sang Buddha untuk menghormati Sang Buddha. Kenapa kita menghormati Sang Buddha? Karena Buddha Gotama ini adalah guru bagi umat Buddha. Guru yang membimbing kita untuk mengenalkan Dhamma. Nah, ini yang baik, ini yang salah, begitu. Jadi karena dia membimbing kita untuk mengenalkan yang baik, ini yang salah, sehingga Buddha Gotama ini patut dan layak untuk kita hormati, layaknya seorang murid ya kepada gurunya, karena gurunya ini memberikan ilmu pengetahuan kepada murid itu, sehingga murid itu menghormati gurunya. Bukan berarti si murid ini ketika menghormati gurunya kita menjustis dia, oh kamu menyembah guru ya gitu. Tetapi menghormat, jadi menghormat dengan menyembah ini berbeda. Nah, jadi semua umat Buddha ketika bersujud di depan arca Buddha itu adalah menghormat. Akan tetapi, nah ini perlu digarisbawahi, umat Buddha yang tidak belajar, yang tidak memahami hal ini, tidak menutup kemungkinan apabila dia tidak belajar, dia tidak bertanya tentang hal ini, tidak menutup kemungkinan seorang umat Buddha bisa melakukan penyembahan berhala. Nah, apa itu menyembah berhala? Ya, menyembah di depan patung Buddha, kemudian meminta-minta. Misalnya ini, ada patung Buddha, kemudian dia menyalakan dupa, kemudian di patung Buddha minta-minta, Sang Buddha berikan saya ini, saya mau ini, begitu. Nah, itu salah dalam konteks agama Buddha. Kenapa salah? Karena kita ini beragama adalah untuk berbuat baik, ya kan? Ya. Bukan menjadi penyembah religius atau pengemis religius yang meminta-minta, bukan begitu. Karena kalau di depan arca Buddha kita meminta-minta terus bisa dapat, maka tidak ada umat Buddha yang miskin, tidak ada umat Buddha yang susah. Karena minta-minta aja di depan patung Buddha selesai urusan. Nah, tapi faktanya tidak bisa seperti itu. Jadi
Arca Buddha ini adalah sebagai media untuk menghormat, bukan media penyembah berhala. Tapi umat Buddha kalau tidak belajar, dia bisa mengarah ke sana. Oleh karena itu, seorang umat Buddha apabila di Arca Buddha itu bukan untuk meminta, bukan untuk menyembah, dan lain sebagainya, tetapi untuk mengingat atau menghormat Sang Buddha. Dengan demikian, maka kalau kita mengingat Sang Buddha, kita menghormat, nah ini nanti akan muncul sifat-sifat yang baik. Karena menghormat itu pada dasarnya membuat kita ini menjadi rendah hati, begitu Angel. Ya, Pak Guru. Baik Pak Guru, pemirsa kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kita kembali lagi di Hikmah Buddhis, masih dengan tema yang sama, yaitu apakah agama Buddha penyembah berhala, dan dengan narasumber kita yaitu Bapak Putu Supartana. Pak Guru, apakah ada cara untuk penghormatan kepada Sang Buddha, Pak Guru? Iya, di dalam kitab Winaya Pitaka itu disebutkan ada beberapa cara menghormati Sang Buddha. Yang pertama adalah namaskara. Namaskara itu artinya menghormat dengan 5 titik menyentuh lantai. Namaskara ini seperti orang bersujud. Jadi tangannya, kedua telapak tangannya menyentuh lantai, kemudian lututnya, kedua lututnya, kemudian jari-jari kaki, kemudian sudah gitu kita kepalanya menunduk sampai menyentuh lantai. Nah, itu biasa disebut dengan namaskara atau menghormat dengan 5 titik menyentuh lantai atau bersujud. Ya. Cara yang kedua yaitu beranjali. Nah, anjali itu tangannya begini di depan dada. Di depan dada bersikap begini, tetapi kepalanya menunduk. Nah, jadi sudah begini kepalanya begitu. Kalau kepalanya masih begini, itu cara menghormatnya masih kasar. Nah, contoh misalnya kan banyak kita jumpai orang memberi hormat dengan anjali begini, tapi kepalanya belum menunduk. Nah, itu menunjukkan cara menghormatnya masih kasar. Kemudian yang ketiga adalah pradaksina. Pradaksina itu adalah menghormat dengan cara memutari atau mengelilingi objek sebanyak 3 kali searah jarum jam. Nah, itu jadi dari kanan begitu ya, di arah kanan yang kita hormati di sebelah kanan kita. Kemudian berputar sebanyak 3 kali. Itu namanya pradaksina. Nah, ini ketiga cara ini itu dulu waktu zaman Buddha Gotama selalu dipergunakan. Kemudian yang keempat adalah utana. Utana itu artinya berdiri. Jadi misalnya nih ada acara, kemudian kita mengundang pejabat gitu ya. Ketika pejabat itu mau masuk, kadang kan dibilang hadirin dimohon berdiri gitu kan. Nah, itu berdiri untuk memberikan penghormatan. Nah, itu berdiri. Kemudian yang keempat, yang kelima ini ya, yang kelima ya. Yang kelima itu adalah samicikama. Samicikama itu artinya cara lain yang menunjukkan sikap menghormat. Contohnya salaman. Nah, itu salaman. Cara lain yang menunjukkan sikap menghormat. Kemudian kalau seperti di negara Tibet, itu kalau mau menghormati Buddha itu mereka mengglosor gitu sampai kepalanya itu tengkurap seluruh badan. Nah, itu cara lain yang menunjukkan sikap hormat. Nah, jadi
seseorang boleh menghormati Sang Buddha dengan cara sesuai dengan kebiasaan yang menunjukkan sikap hormat di satu daerah atau sesuai dengan tradisi di zaman Sang Buddha. Jadi ada 5 cara sikap atau cara ya untuk menghormati Sang Buddha. Nah, cara-cara ini yang masih digunakan sampai saat ini adalah yaitu untuk menghormati Sang Buddha, yaitu Anjali dengan Namaskara dengan Pradaksina. Jadi 3 ini cara menghormat yang masih digunakan pada saat ini di Indonesia maupun di negara-negara Buddhis yang lainnya. Jadi sedangkan cara hormat yang lain seperti salaman itu tidak mungkin kan ke Sang Buddha, karena Sang Buddha sendiri sudah tidak ada. Kemudian berdiri menyambut kedatangan Sang Buddha juga itu sudah tidak ada, karena Sang Buddhanya sudah tidak mungkin berjalan untuk kita sambut berdiri. Nah, tetapi di negara Tibet, cara yang Samici Kama ini, yang cara lain itu yang menundukkan kepala seluruh badannya itu sampai sekarang masih ada. Nah, itu cara menghormat. Terus apakah cara menghormat dari 5 ini ada yang terbaik? Ini yang terbaik. Namanya menghormat, sifatnya semua sama. Karena tujuannya adalah menunjukkan sikap rendah diri. Jadi seseorang menghormat itu menunjukkan sikap rendah diri kepada orang yang dihormatinya. Bukan lain ya, bukan nanti melihat saya misalnya Namaskara di depan Sang Buddha terus ini nyembah Sang Buddha nih, nah gitu. Bukan seperti itu, tapi saya menghormat Sang Buddha karena dia guru saya gitu. Seperti murid dengan gurunya atau anak dengan orang tuanya. Tujuannya adalah semua ini untuk menghormat Sang Buddha. Arca Buddha juga tujuannya adalah untuk mengingat kembali Sang Buddha, bukan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu saya sebagai umat Buddha ya memberitahu kepada umat Buddha itu bahwa kita ini bukan menyembah Sang Buddha, tapi menghormati Sang Buddha dengan cara menghormat sesuai dengan tradisi yang ada di tempat kita, atau cara menghormat yang menunjukkan sikap hormat di tempat kita di Indonesia ini, begitu. Baik Pak Guru, apakah ada waktu tertentu untuk membersihkan arca Buddha ini Pak Guru? Kalau membersihkan arca Buddha itu tidak ada waktu tertentu. Setiap saat, setiap waktu kita bisa membersihkan arca Buddha. Pagi, siang, sore, malam, tergantung kita punya waktu atau tidak. Jadi kalau waktu itu kita sedang ada waktu senggang, kemudian kita lihat arcanya kotor, ya waktu itu kita bersihkan. Intinya ketika arca kotor, ya sebaiknya dibersihkan, jangan dibiarkan kotor, karena kalau arcanya kotor, yang tinggal di situ nanti makhluk-makhluk yang tidak baik. Ya, kalau arcanya kotor, nanti yang tinggal di situ lalat, gitu. Kalau arcanya bersih, tentu yang tinggal di situ juga makhluk-makhluk yang baik. Karena kadang melakukan penghormatan kepada benda-benda begini itu kadang bisa menimbulkan atau memunculkan suasana magis di tempat itu. Bukan berarti kita jadi menyembah yang begitu, bukan. Tapi kita tahu juga bahwa ada alam-alam yang lain sesuai dengan keyakinan dalam agama Buddha. Jadi kita harus menghormati apabila ada hal-hal seperti itu. Baik Pak Guru dan juga pemirsa, kita sudah tiba di segmen terakhir acara Hikmah Buddhis kali ini. Pak Guru, apa yang bisa disimpulkan dari pembahasan kita kali ini Pak Guru? Iya, baik. Jadi Ibu Bapak, para umat Buddha, kita ini sebagai umat Buddha tentu semuanya pasti melakukan penghormatan di depan arca Buddha. Karena saat ini sudah tidak ada
Sang Buddha, beliau sudah wafat atau parinibbana. Oleh karena itu, sebagai pengganti Sang Buddha, kita menggunakan media atau objek yaitu arca Buddha. Nah, di depan arca Buddha ini kita biasa melakukan sujud atau penghormatan, dan juga kita biasa memberikan persembahan berupa buah, air, dupa, lilin, dan lain sebagainya di altar Sang Buddha. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk menghormat, bukan tujuan yang lain. Sebagai umat Buddha yang baik juga, kita seyogyanya tidak meminta-minta atau menjadi pengemis religius di depan arca Sang Buddha, karena arca Sang Buddha ini bukan tempat kita meminta atau melakukan hal yang lain. Kita hanya menghormat untuk mengenang jasa kebajikan dari Sang Buddha. Oleh karena itu, lakukanlah penghormatan di depan arca Sang Buddha hanya dengan tujuan untuk menghormat, bukan dengan tujuan yang lain. Menghormat adalah merupakan perbuatan yang baik, karena di dalam Manggala Sutta dikatakan pujaca pujaniyanang, menghormat kepada orang-orang yang patut dihormat. Siapakah itu? Ya, salah satunya adalah Sang Buddha, guru, orang tua, orang yang lebih tua. Ini adalah orang-orang yang patut untuk kita hormati. Menghormat bukan berarti kita melakukan satu perbuatan yang buruk, tetapi menghormat justru merupakan perbuatan yang baik. Di samping kita melatih diri untuk rendah hati, tapi juga kita menghargai orang lain, orang yang suci, orang yang lebih mulia, orang-orang yang punya jasa kepada diri kita. Oleh karena itu, lakukanlah penghormatan bukan hanya kepada Sang Buddha, tetapi kepada orang-orang yang berjasa seperti orang tua, guru, dan orang-orang yang lebih luhur. Demikian. Baik Pak Guru, terima kasih atas penjelasannya. Dan pemirsa, demikianlah acara Hikmah Buddhis kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Catrina Enjelor untuk Talokon dan seluruh kerabat kerja TVRI Stasiun Gorontalo. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.